Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita tahu bagaimana risaunya, fikirnya, kesungguhannya dan semangatnya yang dimiliki oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih dalam usaha mengajak manusia untuk dapat mengenal Allah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa selamat dari kerugian dunia dan kerugian akhirat. Bagaimana beliau tidak henti-hentinya dipenuhi dengan kerisauan, kesedihan, dengan doa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil menangis-nangis, yang mungkin hingga hari ini kita tidak pernah melihat. Banyak ulama menyatakan bahwa hari ini sosok Maulana Ilyas ini, apabila dikisahkan oleh mereka-mereka yang pernah menjumpainya, bagaimana kerisauan Maulana Ilyas, bagaimana kesungguhannya, bagaimana keadaan hatinya dalam memikirkan umat, mungkin sudah tidak ada lagi orang seperti itu yang bisa dikatakan Maulana Ilyas rahmatullah alaih demikian gila dalam memikirkan umat. Bahkan beliau diceritakan tidak jarang karena kegundahan hatinya, kerisauan hatinya, beliau akan pergi ke hutan, beliau akan menangis, meraung-raung, berguling-guling, memohon kepada Allah. Persis seperti seorang anak kecil yang meminta dari ibu bapaknya mainan ataupun uang jajan. Beliau bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, menangis-nangis kepada Allah, ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah, bagaimana yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan umat. Kerisauan itu terus menerus ada dalam diri Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Di siang hari beliau penuh dengan senyuman, menjumpai orang, berkasih sayang pada umat. Namun di malam hari beliau penuh dengan tangisan, senantiasa memohon kepada Allah bagaimana supaya bisa menyelamatkan umat, meneruskan kerisauan Nabi SAW, menyelamatkan umat dari kerugian dunia dan juga kerugian akhirat. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan ketika Maulana Ilyas memulai usaha ini, memulai kembali usaha dakwah Rasulullah SAW, berusaha meniru-niru apa yang telah Rasulullah SAW lakukan. Mengapa Maulana Ilyas rahmatullah alaih memulai usaha dakwah itu di kawasan Mewat? Mengapa tidak di Deoban? Mengapa tidak di Saharanpur? Mengapa tidak di Delhi sendiri? Padahal Deoban sudah terkenal dengan alim ulamanya, Saharanpur juga begitu, kawasan yang penuh dengan ulama. Begitu juga Delhi, banyak orang-orang berpendidikan di sana. Tapi mengapa Maulana Ilyas rahmatullah alaih memilih Mewat? Sedangkan kita tahu Mewat adalah kawasan yang betul-betul terbelakang. Mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang kumuh, miskin, jahil, keras, dan mereka memang betul-betul tidak beradab. Bahkan orang-orang Mewat ini terkenal dengan berbagai keburukannya, sebagai perampok, sebagai pembunuh. Mereka sering digunakan oleh Inggris untuk membantai penduduk India sendiri. Maka disinilah ada satu pertanyaan yang besar, mengapa mesti Mewat? Mengapa mesti Mewat? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rupanya ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa mesti Mewat yang digarap? Mengenai hal ini, ada satu kisah yang terjadi pada Maulana Ilyas mengenai Syekh Maulana Ubaidillah Sindi. Kita tahu beliau adalah seorang ulama besar yang dahulunya adalah seorang Hindu, kemudian dia beralih kepada Islam, masuk Islam, belajar di Deoban dan menjadi ulama besar. Dan dia memiliki fikir kerisauan yang sama, yaitu bagaimana umat Islam bisa selamat. Ketika itu masyarakat India sedang terjajah oleh Inggris. Maulana Ubaidillah Sindi adalah orang yang sangat aktif dalam pergerakan untuk perlawanan kepada Inggris. Sehingga pada zaman Raja Mahendra Pratap dan Mahendra Pratap menjadi presiden, Maulana Ubaidillah Sindi sempat menjadi menteri India. Pada masa itu, Maulana Ubaidillah Sindi telah diutus oleh pemerintahan sementara India untuk mencari dukungan. Beliau adalah ulama yang berpengaruh dan kecerdasannya luar biasa, sehingga dia dipercaya untuk mencari dukungan dunia dalam melawan pemerintahan Inggris di India. Ketika itu yang dicari dukungan adalah pertama dari Jerman, kemudian dari Rusia, Uni Soviet, dan dari Cina. Maka Maulana Ubaidillah Sindi dia pergi ke negara-negara tersebut, dan salah satunya adalah beliau pernah pergi dan tinggal di Rusia, di Moskow, kurang lebih selama 7 bulan di sana. Ketika itu Rusia baru mengalami revolusi Rusia,
Maulana Ubaidillah Sindi sempat bertemu dengan Lenin, penguasa diktator Uni Soviet. Ketika itu Lenin sudah dalam masa sakit menjelang kematiannya. Kemudian Maulana Ubaidillah Sindi pun sempat bertemu dengan Stalin, pengganti Lenin. Pasca matinya Lenin digantikan oleh Stalin. Beliau ada orang yang paling kejam, diktator komunis Soviet yang pernah membunuh hingga sampai 60 juta orang, bahkan ada yang mengatakan sampai lebih dari 100 juta orang. Maulana Ubaidillah Sindi pun karena fikir beliau, risau beliau pun berusaha selain untuk kepentingan negaranya yaitu India. Maulana Ubaidillah Sindi pun tidak lepas dari mendakwahi Stalin, bagaimana supaya Stalin pun tertarik kepada Islam. Selama Maulana Ubaidillah Sindi tinggal di sana, di Moskow, Stalin banyak mendengarkan uraian-uraian dakwah yang disampaikan oleh Maulana Ubaidillah Sindi. Maulana Ubaidillah Sindi dengan kecerdasannya dan kepiawaiannya dalam berdakwah dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan, beliau menerangkan tentang Al-Quran itu apa, Islam itu apa, Sunnah itu apa, dan bagaimana hubungan antara Islam dengan sosialis dijabarkan dengan panjang lebar, sehingga Stalin yang begitu bengis sebagai diktator yang luar biasa tertarik dengan ucapan-ucapan dakwah yang disampaikan oleh Maulana Ubaidillah Sindi. Hingga sampai ketika dakwah Maulana Ubaidillah Sindi ini ditawarkan kepada Stalin, apa jawaban Stalin? Ketika itu Stalin langsung berkata, hatiku mesti menyatakan bahwa ini adalah benar, dan aku pasti mesti ikut dengan apa yang kamu ucapkan. Aku mesti ikut dengan apa yang kamu ajak. Hati Stalin telah condong kepada Islam dengan apa-apa yang diterangkan oleh Maulana Ubaidillah Sindi. Maka akhirnya kata Maulana Ubaidillah Sindi, mengapa kamu tidak langsung saja masuk ke dalam Islam? Dijawab oleh Stalin, sekarang saya sudah tidak bisa. Engkau tahu sekarang aku adalah seorang pemimpin. Seluruh dunia tahu dengan pergerakan yang aku lakukan. Seandainya aku sekarang ini berubah, maka orang-orang akan berkatakan bahwa aku adalah orang yang tidak konsisten. Aku adalah orang yang mudah berganti-ganti. Kata Maulana Ubaidillah Sindi, tidak apa-apa. Engkau bisa katakan bahwa sesungguhnya dulu aku punya pilihan ini, pandanganku adalah demikian. Tapi sekarang pandanganku telah berubah bahwa ini adalah lebih benar. Engkau sampaikan. Maka Stalin ketika itu berkata, tidak bisa. Tidak bisa, aku tidak bisa. Maulana Ubaidillah Sindi terus mendakwahinya. Dia berkata, engkau inginkan kesuksesan dengan pemahaman komunis sosialis ini. Tapi sebetulnya kesuksesan juga dijanjikan dalam Islam. Allah pencipta kita telah menjamin hal itu. Setelah didesak, akhirnya Stalin pun berkata, baik, aku minat kepada yang engkau katakan. Tapi sebelum itu, tolong beritahu kepadaku negeri mana yang aku bisa belajar, aku bisa saksikan, di mana negeri itu sudah mengamalkan seluruhnya secara sempurna apa yang kau katakan. Engkau mengatakan tentang Al-Quran, tentang Sunnah, tentang Islam dan sebagainya. Tunjukkan kepadaku negeri mana, negara mana yang sudah terwujud kehidupan Al-Quran dan As-Sunnah itu pada penduduknya. Maka ketika dikatakan begitu, Maulana Ubaidillah Sindi katakan, kalau seperti itu belum ada di dunia ini negara yang begitu mengamalkan amalan Islam secara sempurna pada penduduknya. Oke, baik, kata Stalin, kalau begitu tunjukkan kepada saya satu provinsi saja di dunia ini yang mereka mengamalkan apa yang kau katakan dengan sempurna, sehingga aku bisa menyaksikan dan aku bisa belajar dari mereka. Maka Maulana Ubaidillah Sindi pun katakan, itu pun belum ada. Akhirnya Stalin katakan, kalau begitu satu kawasan aja, atau satu kampung, satu desa yang penduduknya mengamalkan agama dengan sempurna. Dengan penuh kesedihan, Maulana Ubaidillah Sindi pun katakan, itu pun belum ada. Maka perbincangan itu pun diakhiri dengan kesedihan yang luar biasa pada Maulana Ubaidillah Sindi. Tahun 1923, ia pulang dari Moskow dalam keadaan yang penuh kesedihan. Hatinya betul-betul hancur berantakan. Hidayah yang di depan mata hilang begitu saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Stalin yang begitu bengis, komunis, pembantai manusia, sudah tinggal satu langkah saja mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus terhalang karena tidak adanya satu contoh kehidupan dalam masyarakat Islam yang menunjukkan di mana Al-Quran dan As-Sunnah diamalkan secara sempurna. Ketika kisah itu sampai pada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, karena Maulana Ilyas rahmatullah alaih sejaman dengan Maulana Ubaidillah Sindi, beliau pun sejaman dengan Maulana Rashid Ahmad Gangohi, Maulana Mahmudul Hasan, mereka yang bergerak dalam politik, dalam jihad.
Saat itu Maulana Ilyas rahmatullah alaih juga memiliki kerisauan yang sama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu mendengar kisah yang terjadi pada Stalin dan Maulana Ubaidillah Sindi, maka risau Maulana Ilyas rahmatullah alaih betul-betul muncul kembali, bertambah. Ia menangis. Kenapa mesti terjadi demikian? Mengapa umat Islam tidak bisa mengamalkan Islam dalam kehidupan? Itulah kesedihan beliau. Beliau memandang banyak ulama, banyak ahli-ahli Al-Quran, banyak ahli-ahli hadis, ahli-ahli tafsir. Tapi mengapa kehidupan Al-Quran, kehidupan hadis tidak ada dalam kehidupan umat Islam? Disitulah Maulana Ilyas rahmatullah alaih merasa sedih luar biasa. Semangatnya kembali muncul berlipat-lipat kali ganda. Maka dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, hati Maulana Ilyas dipalingkan ke arah Mewat. Mengapa Mewat? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Maulana Ilyas rahmatullah alaih memandang Mewat adalah kawasan yang paling sempurna untuk dijadikan percontohan. Karena karakter orang-orang Mewat hampir sama, hampir mirip dengan karakter orang Arab jahiliyah dahulu sebelum datangnya Rasulullah SAW. Mewat adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang kampung, orang-orang jahil. Tapi mereka mempunyai sifat pemberani, setia, loyal, nekat, senang bersafar, kuat mujahadah. Mereka pandai bersusah-susah. Mereka siap untuk melewati apapun rintangan. Karakter orang Mewat ini sama dengan karakter orang-orang Arab dahulu. Pemberani, suka berpetualang, walaupun mereka jahil, keras. Sehingga Maulana Ilyas menumpukan perhatiannya hanya ke Mewat saja. Kerusakan Mewat itu sudah terkenal di mana-mana dan berabad-abad memang dalam kejahiliahan. Walaupun mereka adalah orang Islam, tapi tidak tersisa Islam sedikit pun. Dalam budaya, dalam tradisi, dalam adat istiadat, bahkan dalam nama-nama mereka, dalam pakaian-pakaian mereka, hari raya mereka, mereka memperingati hari raya umat Hindu. Maka ini menjadi satu medan pondasi bagi Maulana Ilyas. Sehingga Maulana Ilyas menyebutkan di dalam mahfuzatnya, medan asal kerja dakwah ini adalah Mewat. Maka setelah itu Maulana Ilyas rahmatullah alaih merutinkan dirinya dengan penuh mujahadah untuk pulang pergi bolak-balik dari Mewat ke Delhi, dari Mewat ke Delhi, dari Delhi ke Mewat, terus begitu saja. Walaupun ia harus berjalan kaki dari Delhi menuju Mewat, pulang pergi, selalu begitu. Dari Delhi ke Mewat itu sejauh 60 km, jarak yang bukan dekat. 60 km itu dijalani oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih dengan berjalan kaki. Secara rutin Maulana Ilyas rahmatullah alaih meluangkan waktunya. Dari Delhi berjalan kaki ke Mewat, 2-3 hari di sana atau 1 minggu di sana, kembali lagi berjalan kaki ke Delhi. Karena di Delhi pun beliau memiliki anak-anak santri yang harus diajari. Berjalan kaki lagi dia ke Mewat, kembali lagi ke Delhi. Begitulah terus Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengorbankan dirinya, hartanya, fikirnya, tenaganya untuk perubahan Mewat. Siapakah hari ini yang bisa berkorban seperti itu? Tokoh-tokoh ulama, ulama-ulama besar, ulama-ulama terkenal. Siapakah yang bersedia, yang siap sedia untuk berdakwah seperti itu tanpa dibayar, tapi harus mengeluarkan uang? Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, sehingga usahanya ketika itu dianggap luar biasa oleh para alim ulama saat itu dan sangat menakjubkan bagi mereka. Satu demi satu, sedikit demi sedikit diajak orang Mewat. Maka ketika rombongan 3 hari mulai terbentuk dari Mewat, apa yang dikatakan oleh Maulana Ilyas? Beliau katakan, dunia telah terbuka. Orang-orang pun mengatakan, ini Maulana Ilyas gila. Bagaimana bisa ini orang-orang kampung, orang-orang terbelakang, orang-orang jahil, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak berpendidikan dihubungkan dengan dunia telah terbuka? Tapi apa yang diharapkan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih ternyata terbukti. Ketika pada awal-awalnya Maulana Ilyas rahmatullah alaih menyampaikan rencananya, programnya kepada para alim ulama ketika itu, tidak sedikit di antara mereka yang meremehkan. Mereka tidak memiliki keyakinan bahwa ini akan berhasil.
Mereka menganggap ini adalah ide yang gila. Mulai Ilyas itu mengada-ngada bagaimana bisa orang mewat bisa berubah. Tapi ternyata Maulana Ubaidillah Sindi wafat pada tahun 1944. Maulana Ilyas rahmatullah alaih pun meninggal sama pada tahun 1944. Dan pada saat itu Maulana Ilyas sudah tunjukkan sebelum wafatnya bagaimana mewat berubah. Bagaimana mewatlah berubah jauh. Dengan kesabaran beliau, dengan kesungguhan beliau, tidak saja pikiran, tenaga pun beliau berikan, bahkan harta pun beliau habiskan demi perubahan di Mewat. Seluruh Mewat yang tadinya tidak sholat, bisa kita saksikan hampir semuanya sholat, bahkan 100% mereka sholat. Dari rumah-rumah mereka yang biasanya muncul para perampok, pencuri, pembunuh, sekarang dari rumah-rumah mereka muncul hafiz-hafiz Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli tafsir, penghafal-penghafal hadis, alim-alim ulama, hafiz dan hafizah. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat setia, loyal. Mereka demikian cinta kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, sehingga apapun yang dikatakan oleh Maulana Ilyas mereka sami'na wa ata'na, mereka dengar. Berkat pengorbanan Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Ilyas rahmatullah alaih memberikan hatinya, seluruh dirinya demi perubahan Mewat kepada hidayah. Kawasan yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, persis sebagaimana Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW dan setelah datangnya Rasulullah SAW, menjadi Madinatul Munawwarah. Termasuk penduduk Madinah yang tersebar ke seluruh dunia, para sahabat yang mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Begitu juga orang Mewat, mereka yang tadinya tidak mengenal apapun teknologi, tapi mereka berhasil berdakwah di negeri-negeri yang dikatakan memiliki teknologi yang tercanggih. Jamaah-jamaah mereka berhasil menapakkan kakinya di Rusia, di Soviet, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika. Kaki-kaki mereka menginjak dataran-dataran, mengarungi sungai dan lautan, menaiki gunung dan turun gunung dengan segala karakter mereka, dan menjadi sebab hidayat untuk seluruh umat. Inilah mengapa Mewat, orang-orang Meo yang tadinya terbelakang, yang tadinya jauh dari agama, tapi telah berubah luar biasa. Maulana Ilyas ingin menyodorkan Mewat ini di hadapan dunia, sehingga setelah perubahan Mewat itu, Maulana Ilyas selalu sampaikan kepada alim ulama ketika itu, datanglah ke Mewat, datanglah ke Mewat, saksikanlah Mewat, lihatlah Mewat. Maka ketika alim ulama datang ke Mewat, tokoh-tokoh ulama itu semuanya terkejut dan kaget. Bagaimana bisa Mewat bisa berubah? Wilayah yang demikian besar, yang dipenuhi dengan orang-orang yang rusak, yang sudah dikatakan mereka semua sudah tidak ada agama, tapi telah berubah luar biasa, 180 derajat berubah. Hal itulah yang membuat para alim ulama takjub luar biasa. Akhirnya mereka-mereka yang mencemooh, yang melecehkan, yang menghina, yang mengecilkan, yang memandang dengan sebelah mata, mereka semua angkat tangan, menghormati, memuji, menghargai segala pengorbanan Maulana Ilyas rahmatullah alaih, keinginannya, kesungguhannya, cita-citanya terhadap Mewat. Inilah rahasia mengapa Mewat menjadi basis yang ingin Maulana Ilyas rahmatullah alaih tunjukkan kepada dunia, bahwa serusak-rusaknya manusia tetap bisa diperbaiki asalkan ada usaha untuk memperbaikinya. Kegelapan bagaimanapun, selama ada usaha untuk menyalakan api penerang, maka kegelapan akan hilang. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Mulai Ilyas meyakini bahwa selama ada usaha atas hak, yang batil pasti sirna. Mengapa batil berkuasa? Karena hak tidak diusahakan. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah karunia yang besar yang Allah telah berikan kepada kita. Usaha atas agama, usaha atas hati-hati manusia, usaha atas kebenaran adalah warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Dan ini adalah hadiah yang terbesar yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Umat ini diangkat, umat ini dimuliakan dengan sebab kerja yang mulia ini. Rasulullah SAW telah tiada, Maulana Ilyas rahmatullah alaih pun telah tiada, ulama-ulama pemikir umat sudah tiada. Sekarang kitalah sebagai penggantinya. Jelas kita masih jauh dari meniru mereka, tapi kita bercita-cita setidaknya kita digunakan oleh Allah untuk perubahan manusia. Dan sebelum kita merubah manusia secara bersamaan, kita juga merubah diri kita sendiri, berubah diri supaya taat kepada Allah,
merubah diri supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui kita ajak manusia supaya mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi diri saya dan juga teman-teman sekalian. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa meniru-niru orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Walaupun satu langkah, dua langkah, semampu yang kita bisa, semaksimal yang bisa kita usahakan. Dan semoga hal itu menjadi sebab kita untuk dibangkitkan bersama mereka di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.